Oke, selamat Ya, malam belum semua selesai. anak-anak. Jadi malam hari ini kita mau belajar tentang fondasi dari reform yang benar, ya, reformasi yang benar. Dan kita udah belajar kemarin yang pelajaran sebelum ini bahwa reformasi itu adalah kembali lagi ke awal, kan? Masih ingat itu? Ya, Langkah awal pertama berjalan seperti itu dan kita kembali lagi kepada Tuhan, itu kan? Jadi artinya kita udah jauh daripada Tuhan dan ada yang melakukan yang kabarkan pekabaran sehingga orang melalui pekabaran Yohanes salah satunya yang reform kan dapat kembali lagi kepada Bapa, itu reformasi kan? Nah, sekarang kita mau lihat dasar dari reformasi itu apa. Oke? Oke. Nah, ini ya. Oke. oke. Jadi, hari ini kita belajar dasar dari reformasi yang benar. Oke? Nah, kita mau lihat dulu apa yang menjadi pembanding kita untuk mengetahui reformasi yang benar dan yang salah. Boleh? Jadi dari mana kita tahu, oh ini reformasi yang benar, ini yang salah. Nah, kayak gitu. Oke? Patokannya sih. Ya, patokannya apa? Kita harus bisa membedakan ini ya, apa yang menjadi kita punya dasar atau hal patokan sehingga kita tahu mana yang benar, reformasi yang benar, mana yang salah. Apakah kalian tahu ayatnya di mana? Di Perjanjian Lama? Ini ayat yang sering kita pakai di buku Yesaya, ingat? Bukan? 8 ayat 20 ya, Sami. Oke. Oke. Sekarang kita boleh minta Manda boleh baca. Boleh, Kak. Thank you. Isaiah 8 verse 20, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kata lain kita bisa tahu reformasi yang benar dan salah harus berdasarkan apa? Harus Law berdasarkan and apa? testimony. Law and testimony. Jadi kalau ada yang day ini adalah orang-orang yang mengadakan reformasi kan? Yang bawa pekabaran kan? Ya, Ya. Jadi ini orang-orang yang bawa pekabaran. Kalau orang-orang yang bawa pekabaran ini nggak sesuai dengan law and testimony, artinya nggak ada terang. nah, Boleh? Jadi jadi yang membedakan reformasi yang benar dan salah adalah law and testimony. Jadi kita mau tanya sama Jenis. Jenis, kalau Jenis dengar pekabaran yang menentukan dia benar atau salah, itu harus berdasarkan apa? Atau tidak berdasarkan apa? Law dan testimoni, C. Law and testimony. Jadi kalau ada orang yang nggak bicara sesuai dengan law and testimony, Dave artinya dia bawa apa? Dia kalau ada orang yang bicara sama Dave, tapi dia bicaranya nggak sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat, law and testimony, artinya apa, Dave? Dia bawa apa? Apa, Dia Dave? tidak membawa light. Oke, Enzi. Dia tidak bawa apa? Harus sesuai konteks ya. Jadi kalau ada orang bawa pekabaran, tapi dia nggak sesuai law and testimony, artinya dia tidak membawa
Apa NC? NC. Light, C. Light, oke. Kita mau minta Daryl. Dia tidak membawa light. Ya. Oke. Aca. Membawa light. Dia tidak speak according to this word, Mice. Oke. Janice. Ya, aku belum dapat pertanyaannya, C. Jadi kalau ada orang yang jadi dengar nggak sesuai dengan law and testimony, artinya dia tidak membawa apa? Oke, Manda. Aku jawabannya light, Kak. Nggak Light. membawa light. Oke, Davina. Light, Mice. Sami. Dia tidak membawa reformasi yang benar. Itu dia. Bagaimana? Astaga. Boleh? Ingat Oh, loh, kita lagi mau cari Iya. reformasi yang benar dan salah, kan? Iya. Nah, jadi kalau ada orang yang membawa pekabaran tapi nggak sesuai law and testimony, dia akan dia nggak bawa reformasi yang benar, betul nggak? Atau mempertahankan kita dalam kesalahan. Karena reformasi itu tujuannya membalikkan kita kepada siapa? Kepada Tuhan, karena kita sudah berbalik dari Tuhan, betul nggak? Jadi kalau misalnya pekabaran itu tidak sesuai dengan law and testimony, bisa nggak saya kembali kepada Tuhan? Kalau Enggak, C. saya awalnya terpisah, Enggak. nggak bisa. Boleh mengerti itu? Jadi, Ngerti, Kak. kalau ada orang yang bicara tidak sesuai law and testimony, artinya dia membawa reformasi, pekabaran reformasi yang salah. Yang hasilnya saya tetap terpisah dari God. Gimana? Atau saya tidak bisa berbalik kepada God. Karena tujuan reformasi saya kembali lagi, kan? Saya berubah, kan? Iya. Dari Iya, saya betul. punya keadaan yang sekarang. Kalau keadaan sekarang saya terpisah, tapi saya dengar pekabaran yang tidak sesuai law and testimony, bisa nggak saya kembali dengan God? Enggak, C. Nggak bisa. Gimana? Aca ngerti? Iya, Mice. Untuk bisa kembali lagi kepada God, ya, nggak terpisah dari God. Devina, harus dengar apa, Devina? Gimana, Mice? Jadi kalau untuk kembali kepada God dan tidak terpisah lagi dari God, kita harus apa, Devina? Harus dengar apa? Reformasi yang benar, Mice. Betul. Dan reformasi yang benar itu sesuai apa? Gimana, Mice? Sorry, nggak dengar. Reformasi yang benar itu sesuai apa? Law and testimony, Mice. Mantap. Boleh? Boleh, C. Ngerti ya? Oke, mari Ya. kita mau lihat sekarang fondasi dari reformasi ya. Oke. Nah, jadi homework kalian ya, ini sekalian Cece kasih homework ya. Jadi tolong jelaskan ini ya. Apa yang menentukan reformasi benar dan salah. Lalu yang kedua, apa yang membuat saya tetap terpisah dari God? Oke? Boleh? Jadi ini tolong
kalian ini ya, kalian jawab lewat penjelasan di voice note, oke? Bisa semua? Oh, jadi kita jelasin sambil jawab gitu ya, Ci? Ya, jadi kalian pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya kalian ini, lalu jawabannya apa, oke? Kayak HW yang sebelumnya itu ya, Ce? Ya, betul. Ya, kalian Oke. jelaskan, oke? Oke. Nah, sekarang kita mau baca kutipan, oke? Oke, Ci. Ya, kita copy Indonesianya. Oke? Oke. Kita mau baca ya. Indonesianya aja. Kita mulai dari Sally. Oke. Keamanan masyarakat dan kemajuan reformasi bergantung pada definisi yang jelas dan pengakuan atas dasar Pengenalan ya. Oke. Dan pengenalan atas dasar-dasar kebenaran. Oke, jadi kita kalau mau lakukan reformasi harus ada kemajuan kan? Betul nggak? Iya. Iya, Nih Ce. kan? Jadi kita mau ada kemajuan reformasi. Ataupun dibilang ini safety. Jadi kalau mau punya lingkungan, society itu lingkungan yang aman, dan lingkungan yang aman itu adalah orang-orang yang di dalamnya melakukan reformasi, betul nggak? Artinya kalau orang nggak lakukan reformasi, berbuat jahat atau berbuat baik? Berbuat jahat, Ce. Jahat. Makanya jangan heran misalnya di satu kampung. Kalau nggak ada reformasi dalam kampung itu, bisa-bisa kalau misalnya NC lagi jualan telur ayam, oke? Ayamnya NC jual telurnya, diambil sama orang, betul nggak? Dicuri. Bisa aman nggak di masyarakatnya? Enggak, Ce. Ya kan? Lalu, habis itu, karena nggak ada reformasi, semuanya apa? Bunuh-bunuhan, ya kan? Mengambil istri orang, mengambil suami orang. Jadi masyarakatnya aman atau enggak? Enggak. Enggak. Yang baru-baru di Manado ini ada dia punya suami yang bunuh istrinya sama papa mertuanya, bayangin. Jadi masyarakatnya aman nggak? Enggak, Ce. Enggak, karena nggak ada apa di dalam masyarakat tersebut. Reformasi. Masih. Ya, misalnya kalau misalnya nggak ada misalnya ya di Sonder, ya nggak ada reformasi lah di sini, ya. Misalnya nggak ada reformasi makanan lah, contohnya kan, makan cabe, makan makanan yang instan ya, micin semua, itu kan membuat kita jadi lebih emosional kan. Jadi lebih pemarah, jadi sumbu pendek dari makanan kita kan. Kalau anak-anak kecil jadi hyperaktif, suka nangis, itu gara-gara makanannya, nggak bisa diam gitu kan. Kira-kira kalau misalnya dalam suasana keluarga yang seperti itu, aman nggak rasanya di dalam rumah? Enggak, Ce. Tidak, ya kan? Misalnya Aca sama Sami, ya kan? Kesenggol sedikit, Aca marah langsung. Sami ini kok senggol-senggol? Kamu kok nggak bisa lihat sih? Oh, ya kan? Aman nggak rasanya di rumah? Enggak, Ce. Nggak aman. Nggak aman. Bayangin, dunia sekarang sedang tidak ada reformasi dan tidak ada keamanan di mana-mana. Kalau kita masih aman di sini karena kita pegang, kita mau untuk reform, betul nggak? Betul nggak? Dan kita mau berpegangnya sama law and testimony, betul nggak?
Dan walaupun kita masih belajar dan banyak yang nggak tahu law and testimony, amannya karena malaikat jaga supaya kita dalam keamanan kita bisa belajar law and testimony supaya bisa apa? Masih. Jadi jangan pikir, oh di Cihideng aman-aman kok. Oh saya mau bikin sesuka saya nggak berdasarkan law and testimony. Pada suatu saat, waktu keamanannya dicabut, malaikat-malaikat nggak bisa jaga lagi orang yang melanggar hukum Tuhan, setan akan mengambil alih semuanya untuk apa? Untuk menganiaya saya. Saya jadi mangsanya setan 100%. Jadi jangan pernah pikir kalau kita lagi aman-aman sekarang, kita bisa ngapa-ngapain. Terus kita nggak mau lakukan pekerjaan apa? Reformasi, C. Reformasi. Di dunia sekarang, di luar sana, anak-anak muda kayak kalian, ya sekolah-sekolah, ya teman-temannya ada di sekolah karena melihat film-film yang bunuh-bunuhan, ya kan? Yang bully-bulian, ya ada anak yang meninggal SD masih ya, meninggal dibunuh sama temennya di kamar mandi, bayangin. Itu aman nggak sekolah? Bagaimana? Enggak, C, enggak aman. Lalu ada anak SMA yang kalau ini cerita berita-berita di Manado ya, yang Cece tahu, ya. Anaknya SMA naik ojek ke sekolah. Lalu ojeknya bawa ke tempat sepi diperkosa, bagaimana? Aman nggak masyarakatnya, Aca? Aman nggak? Nggak aman ini. Nggak aman. Jadi Aca bersyukur nggak di tempat yang belajar firman Tuhan dan semuanya untuk rubah Aca, Sami, Mice, Daryl, Devina, Dave, Sally, NC, Daryl, Manda, Nino, Jenis, ya semua yang di sini untuk rubah kita supaya dekat dengan siapa? Tuhan. Tuhan, C. Dan dibilang, ya, reformasi itu bergantung pada, artinya kalau bergantung itu, misalnya ya, misalnya nih contohnya ya, itu ayunan itu nggak jatuh ke bawah karena dia bergantung pada dahan pohon yang kuat. Kalau nggak ada dahan pohonnya, jatuh nggak? Jatuh, C. Jatuh. Jadi kalau reformasinya bergantung pada, artinya bergantungnya ini menentukan keberhasilan reformasi. Setuju? Iya. Ya, boleh? Jadi artinya bergantung pada ini menentukan keberhasilannya reformasi. Boleh? Jadi semua orang bisa bilang reformasi. Tapi kalau enggak bisa mengerti yang nanti habis ini kita mau tulis, bisa terjadi reformasi enggak anak-anak? Enggak. Enggak bakalan ada reformasi. Jadi reformasi itu bergantung pada apa? Yang satu, saya harus mengerti definisi yang jelas akan dasar-dasar kebenaran. Fundamental truth. Boleh? Jadi, kalau saya nggak ngerti dasar kebenaran, saya bisa reformasi nggak? Enggak, C. Bisa. Lalu yang kedua, yaitu saya mengenal dasar-dasar kebenaran itu. Boleh? Boleh, Jadi, C. Jadi orang yang enggak ngerti bisa reformasi nggak? Enggak, C. Nggak bisa. Makanya penting kalau kalian enggak ngerti, tanya sama Cece. Boleh? Boleh, C. Jadi kita semua sekarang lagi belajar law and testimony di sini kan? Ini kan kita dari ayat, roh nubuat aja kan? Cece nggak ambil dari yang lain kan? Tapi Iya. bisa nggak Jenis mengalami reformasi kalau Jenis waktu belajar, waktu BS sama Cece,
ada yang nggak ngerti, Jenis nggak tanya. Nggak bisa, C. Nggak bisa. Bagaimana? Daryl ngerti? Devina, Dave? Ngerti. Manda? Let me check. Ngerti, Kak. NC ngerti itu? Bisa sayang, NC? Bisa, C. Jadi kalau misalnya kalian enggak ngerti, tanya. Karena kalian punya reformasi untuk dekat lagi sama Tuhan, itu berdasarkan kalian mengerti definisi yang jelas tentang kebenaran itu. Jadi misalnya kalau Daryl ngerti 100%, membantu Aca nggak untuk dia lakukan reformasi? Ya. Kalau Bisa. Daryl ngerti, terus Aca nggak ngerti, apakah Daryl, pengertian yang Daryl sudah miliki bisa bantu Aca nggak untuk bikin reformasi di dirinya? Nggak bisa karena Bisa. nggak ngerti. Aca harus apa, Daryl? Harus ngerti juga. Harus mengerti untuk diri Aca sendiri. Dan bisa nggak Aca mengerti untuk dirinya sendiri kalau dia nggak pernah tanya sama Daryl? Enggak. Nggak bisa. Boleh ngerti prinsipnya? Boleh, C. Boleh. Ngerti ya? Ini harus makanya kalau misalnya pas kayak Jenis, Cici, aku tadi nggak dengar kayak Devina. Cici tadi pertanyaannya nggak dengar kayak Dave juga. Cici ulang dong. Silakan. Boleh? Karena kalau Dave nggak tanya, Dave nggak bisa terjadi apa dalam kehidupan Dave. Iya, C. Nggak bisa terjadi apa, sayang, kalau Dave nggak pernah tanya. Misalnya Dave tadi miss perkataannya Cece. Terus Dave nggak ngerti, Dave nggak mau tanya. Nggak pernah terjadi apa, Dave? Gimana sih tadi boleh ulang soalnya kakak tadi ngomong? Jadi kalau misalnya Dave ada yang nggak ngerti, tapi Dave nggak tanya. Di dalam kehidupan Dave, Dave nggak bisa terjadi apa? Nanti Dave jadi nggak tahu. Jadi Dave kayak suka salah, bisa salah-salah. Dan kalau salah-salah artinya nggak mengalami apa pelajaran kita, Dave? Depannya Mengalami reformasi. itu dia. Boleh, sayang? Jadi kalau Dave enggak ngerti, boleh nggak? Aduh, aku malu tanya sama Cece, boleh nggak? Devina. Enggak. Devina, Enggak, C. kalau nggak ngerti, aku nggak mau, nggak malu, aku tanya sama Cece. Tadi aku nggak ngerti, aku nggak mau tanya. Boleh nggak gitu, anak-anak? Enggak, C. Enggak, C. Karena kalian punya reformasi itu bergantung pada pengertian yang jelas akan dasar-dasar kebenaran yang lagi dipresentasikan. Boleh? Ngerti semuanya? Ngerti ya? Oke, mantap, mantap. Oke, itu sudah satu. Nah, ini lanjut ya. Oke. Kita sekarang baca lagi ya. Yang baca sekarang adalah kita minta adalah Dave. Oke. Hukum diartikan sebagai aturan tindakan. Ini sayang. Oh. Baiklah. Prinsip-prinsip hukum Tuhan harus ditaati di depan manusia sebagai karakter yang kekal dan tak terletakkan seperti karakter Tuhan sendiri. Oke. Jadi ada hukum Tuhan yang harus diapain? Taati, C. Oke. Kalau hukum Tuhan kalian ingat apa? Kalau hukum Tuhan kalian ingat apa? 10 hukum, C. Hukum. Oke, bisa mengerti? 10 hukum Bisa, apa C. aja? 10 hukum apa aja? 10 hukum. Coba bilang satu-satu. Sally pilih. Hukum satu siapa mau bilang, Sally? Dave, C. Oke, Dave. Hukum pertama apa, Dave? Hukum pertama, sebentar ya, C. Mm-mm. Boleh pilih yang lain dulu sebentar, boleh kasih di sebentar, Oke. boleh yang kedua, oke? Kasih. Oke, Sally pilih yang lain katanya. Si Dave hukum kedua. Oke, C. Nina. Nina.
Hukum pertama apa sayang? Hukum pertama ya, Mice. Betul. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku ya, Mice. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Betul? Dua, siapa Sally? Devina pilih. Yang kedua siapa? Oh, dua deh. Kote tadi bener. Beda deh, Mice ya. Siapa Dave? Yang kedua itu nggak boleh bikin patung apapun atau yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ataupun dalam air yang di bawah bumi. Oke, jadi jangan buat patung kan? Dan menyembahnya kan? Patung ukiran dan menyembahnya. Oke? Ketiga siapa Dave mau bilang? Mas Deroce. Oke, Mas. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Betul. Oke, yang keempat siapa Daryl? Yang keempat, Enzi. Nancy, silakan. Hari Sabat, Cik. Apa isinya? Ingatlah hari Sabat. Ada kuruskan. Dan thank you, NC. Siapa kelima, NC? Kak Sami, Cik. Kak Sami. Hormatilah ayah dan ibumu di dalam jalannya. Oke. Yang keenam, Sami siapa? Cak. Oke. Aca siapa, Aca? Apa Aca? Kok siapa? Sorry. Jangan membunuh. 7. 7 jenis, Cik. Oke, Jenis. Jangan bersinah, Cik. 8. Siapa Jenis mau pilih? Pilih Kak Seli, Cik. Oke, Kak Seli. Jangan menjadi saksi dusta buat sesamamu, Cik. 9. Sorry, 8 dulu. 8 dulu. 8 itu jangan mencuri ya, Cik. Iya, benar. Lupa sih. 9 tadi jangan mengucapkan saksi dusta. Dusta. 10. Pilih ya, Cik. Nah, pilih. Kak Manda. Manda. Oke, Manda. Iya. Jangan mengingini milik sesamamu. Aduh. Mengingini, C. Oh Kalau iya ya. Mengingini milik sesamamu. Oke, coba lihat. Ini hukum toh? Kalau semua orang nggak membunuh, berzina, mencuri, nggak bersaksi dusta, aman nggak society-nya? Aman, Cik. Aman. Menyembah Allah yang benar, nggak buat patung. Misalnya, patung bisa menciptakan nggak? Enggak, Cik. Ngapain disembah, betul nggak? Karena yang bisa disembah itu adalah yang bisa apa? Menciptakan. Ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Artinya semua nama itu sama dengan apa kita belajar? Karakter. Ya kan? Jadi kalau memang saya orang Kristen, saya benar-benar mengungkapkan karakternya Kristus. Kalau semuanya mengungkapkan karakternya Kristus, ada yang marah, tersinggung. Enggak. Kalau semuanya karakter Kristus. Enggak, Cik. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Lalu dibilang. Tapi apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya yang baru kita bilang dengan kutipan? Ayo.
Apa yang baru kita bilang ini bedanya apa dengan kutipan yang kita baca? Ayo, apa ayo? Apa bedanya atau apa samanya, Ce? Bedanya sayang. Ayo, Be- apa bedanya? Apa Sami? Bedanya kalau yang kita baca kan hukum Tuhan. Kalau yang di kutipan itu prinsip-prinsip hukum Tuhan. Bagaimana? Bisa lihat semuanya? Bisa, Ce. Bisa. Semuanya ngerti? Benar, Ce. Bisa. Itu ngerti. Jadi, Sorry Kak, boleh bukan tolong ulang Kak tadi? boleh. Kita mau minta Jenis ulang. Jadi Kamanda yang kalau di apa namanya? Di Di Roh Nubuat itu prinsip hukum Tuhan, tapi kalau yang di ayat itu di Alkitab itu hukum jenis hukum Tuhan. Tuhan aja kan? Yang tadi baru kita baca kan? Iya. Tapi ini prinsip-prinsipnya, betul nggak? Iya. Prinsip-prinsip hukum Tuhan itu adalah yang lebih dalam daripada hukum Tuhannya, betul nggak? Iya Kak. Oh, Oke, boleh? Nah, prinsip-prinsipnya seperti apa, betul nggak? Ya, betul coba Kak. kalian ya, kalau misalnya enak nggak dibohongin? Enggak Enggak Ce. kan? Kalau Iya. kita misalnya ya, aduh Aca punya bolpen bagus banget deh, kita pingin itu. Ujungnya setan bilang, curi Jo, gitu kan? Lalu misalnya kita ambil bolpennya Aca, apakah Aca senang nggak akhirnya? Atau dia sedih gitu? Aduh bolpenku baru beli hilang. Bagaimana? Sedih, Ce. Sedih. Bahagia nggak kalau nggak ada hukum? Enggak, Ce. Makanya setan itu mau kita melanggar hukum supaya kita nggak bahagia. Boleh? Misalnya, kalau misalnya ada yang bunuh-bunuhan, bahagia hidupnya, Enggak, Ce. ya kan? Misalnya, Daryl ada ayam kesukaan yang Daryl pelihara baik-baik dari bayi sampai udah bertelur 100 telur misalnya. Terus telurnya Daryl bagi-bagiin, terus dicuri sama orang. Sedih nggak? Sedih. Sedih dong. Makanya kalian mau pertahankan hukum atau kalian mau injak-injak hukumnya? Pertahankan hukum, Ce. Karena hukum inilah dasar-dasar kehidupan manusia. Bagaimana? Dan setan mau tiadakan hukum ini dan prinsip-prinsipnya supaya manusia Pita. nggak bahagia. Ngerti nggak? Kalau misalnya kakak kita melawan mama papa, kalau mama papa bilang A, kita jawab-jawab, bikin sedih orang tua nggak? Bikin Ya, sedih Ce. atau orang tua senang, tambah panjang umur, yang mana? Enggak, Ce. Enggak. Udah orang tua kalau misalnya dibikin sedih, kalian tahu nggak kalau misalnya kesedihan itu mematikan banyak sel dalam tubuh. Kalau kita pikiran negatif, kalau kita sedih, kita marah-marah, ratusan sel dalam tubuh kita mati. Jangan heran kalau orang yang sedih, suka cemberut, ya, suka banyak pikiran negatif, orang tersebut cepat mati. Bisa ngerti? Karena apa? Karena tubuh kita itu dirancang untuk bahagia, senang. Tapi bisa bahagia senang nggak kalau langgar hukum anak-anak? Enggak, Ce. Nggak bisa. Bagaimana? Makanya kalau kita langgar hukum, mati. Bagaimana? Karena hukum itu adalah yang menentukan kehidupan kita. Bisa ngerti semuanya? Aca ngerti itu? Sami, Manda bisa ngerti? Bisa, Mice. Itu dia. Bisa Kak. Misalnya ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Anak-anak yang hormat panjang umurnya, betul nggak?
Iya, Cek. Iya, Dan Cek. sampai surga kekekalan. Bayangin loh. Kalau kita melawan-melawan, Tuhan bilang, kamu nggak bisa umurmu sampai kekekalan di surga. Atau kamu harus binasa. Karena yang adalah kehidupan kamu tolak, kamu langgar. Jadi kalau kita tolak kehidupan, udah pasti mati atau hidup? Kalau tolak kehidupan dan hukum itu kehidupan, pasti mati atau Mati. hidup? Pasti Pasti mati. mati. Kalian udah mulai ngerti nggak kalau setan udah mulai bisik-bisik sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dia akan coba bilang ke kita sesuatu yang enak-enak, padahal itu semua bohong. Bagaimana? Aca bisa dapat itu? Iya, Cek. Boleh? Padahal semua yang setan bisikkan ujungnya adalah kematian. Boleh? Oke, bisa dapat ngerti itu anak-anak? Bisa, Cek. Bisa, Bisa. bisa. Bisa ya, that's good. Nah, kalau kita udah ngerti itu, kita mau lihat prinsip-prinsipnya itu apa. Ya, makanya kalau nanti masuk surga, aduh bahagia, damai, karena nggak ada unsur pelanggaran dosa lagi. Dan kalau kita nggak mau selesaikan pelanggaran dosa kita saat masih hidup, bisa nggak hidup di surga? Jawabannya apa? Enggak, Cek. Ora iso. Betul, Jenis? Iya, Cek. Ora iso. Kan Malang juga gitu kan? Enzi, ora iso toh? Iya, Cek. Raisa. Ora iso. Oke, mari kita lihat. Tunggu ya, Cece mau lihat dulu ayatnya yang mana bagusnya yang dikasih. Oke, contoh satu, prinsip-prinsip ya, contoh prinsip ya. Oke. Lima ayat 21 dan 22. Tunggu ya, kopi Indonesianya. Siapa yang di sini pernah membunuh? Bunuh orang, pernah? Tidak. Nggak Oke, pernah. sekarang tolong baca, kita minta yang baca sekarang adalah yang belum siapa ya? Aca lah, Aca. Ini kan bahasa Indah kan, Cek? Ya, boleh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita nggak pernah membunuh. Tapi kalau kita marah sama saudara kita, itu sama dengan? Sama dengan Membunuh. membunuh. Bagaimana? Ngerti nggak itu? Ini Membunuh. prinsipnya. Boleh? Kita Boleh. kadang-kadang, kita nggak ya, Jenis, mau ada pertanyaan? Maksudnya membunuh itu membunuh dalam hal rohani, Cek. Iya, dalam rohani, spiritual. Bagaimana? Bisa, Cek, bisa. Ya, jadi kita bisa bilang gini, oh kita nggak pernah bunuh itu, kayak itu orang tetanggaku ada bunuh orang, kita nggak pernah. Tapi apa gunanya kalau kita bilang kita nggak pernah membunuh, tapi kita marah, karena marah itu sama kayak membunuh prinsipnya. Boleh? Boleh, Cek. Boleh, Cek. Kalau Berarti- misalnya gimana, Cik? Apa, Sally? Silakan. Berarti udah banyak orang yang mati kita bunuh. Iya, Sebenarnya. membunuh kebahagiaannya orang dengan marah-marah, apalagi dimarahinnya adalah sesuatu hal yang nggak dia lakukan, contohnya kan? Itu sudah membunuh perasaannya, ya kan? Boleh?
kebahagiaannya hilang, ya kan? Siapa yang senang dimarahin? Nggak ada, toh? Nggak ada, C. Iya. Boleh? Ini prinsip-prinsipnya. Hmm. Jadi jangan cuman bilang, oh kita nggak pernah membunuh. Tapi kalau kita marah, itu sama dengan kita membunuh. Boleh? Contoh lagi. Boleh, C. Sekarang contoh lagi. Hmm. Contoh lagi. Ini berarti hukum keberapa ini? Prinsip hukum keberapa ini? Matius 5, 21, 22, prinsip hukum keberapa? Ke-6, C. 6, mantap. Oke. Sekarang contoh lagi. Kita minta yang siapa yang belum baca ya? Siapa baca? Siapa yang belum baca? Devina ya, belum baca sayang ya? Aku cek. Oh, Nino, silakan Nino. Kamu telah mendengar. Nino sudah balik ke rumah ya? Sudah Udah cek baru nyampe. Oke, oke. Oh, praise God. Oke, silakan Nino. Kamu telah mendengar firman. Jangan berzina. Hukum Tetapi keberapa? Hukum keberapa? 7 cek. 7, C. 7. Prinsip kan? Tapi ini prinsip. Lalu prinsipnya apa? Lanjut cek. Ya, lanjut. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oh. Itu dia. Itu prinsipnya. Jadi kita nggak pernah itu berzina sama orang lain. Tapi kalau kita lihat perempuan, aduh aku mau itu sama perempuan itu. Itu namanya sudah apa? Berzina cek. Berzina, C. Boleh? Bisa ngerti? Ya? Bisa, C. Jadi kita ini sebagai kalian ya mau masuk tahap remaja ya kan? Nanti tambah anak muda ya kan? Fokus sama Kristus, betul nggak? Jangan fokus sama teman hidup. Boleh? Boleh, C. Karena anak-anak muda zaman sekarang fokusnya apa? Pacar-pacar, suka-suka, tapi nggak cinta Kristus, betul nggak? Bisa Iya, ngerti? C. Ya kan? Apalagi kita udah masa di mana kita di ujung sudah mau dekat second coming. Jadi nggak ada waktu lagi. Kalau misalnya Mrs. Sweat bilang ya, nanti kita belajar kutipannya. Kalau Mrs. Sweat bilang, kalau ini waktunya di mana udah singkat sekali, di mana istilahnya kita harus fokus mengerjakan karakter, ya kan? Di mana kalau di masa-masa akhir ini lebih bijaksana nggak ada anak, ya kan? Boleh? Dan kalau misalnya dan nggak ada anak artinya apakah ada pernikahan? Enggak, C. Tidak kan? Bisa ngerti itu semua? Bisa, C. Jadi kalau misalnya kita mau fokus untuk persiapan karena memang sudah dekat sekali, bukan dilarang nggak boleh ya, tapi melihat zamannya ya, dengan seorang diri aja susah sekali mau bikin karakter, apalagi mau punya pasangan, betul nggak? Bisa ngerti itu Iya, C. prinsipnya? Bisa, C. Ya, jadi kita mau fokus untuk benar-benar siap saat hari penghakiman dan saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu prinsipnya. Bisa? Mengerti? Jadi jangan pikir, aduh enak ya mereka ada pacar-pacar ini semua. Jangan, itu dunia semua. Dan ada nggak yang pacar-pacaran itu memberi pacar-pacaran itu semuanya jadi cinta Tuhan atau fokus sama satu sama lain, nggak fokus sama Tuhan? Bagaimana? Itu nggak fokus sama Tuhan, C. Itu dia. Boleh? Boleh. Kita mengerti? Boleh, C. Itu dia. Jadi anak-anak sekarang fokus sama Tuhan ya. Cinta Tuhan, jangan cinta manusia, oke? Oke.
Jadi ini jangan berzina. Ini ya, ini prinsipnya. Oke? Lanjut. Nah, dibilang kemajuan reformasi ini sudah, nah, gini prinsip-prinsip contohnya udah, lalu dibilang apa? Ini semua adalah karakter yang apa? Yang Kekal. 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 Artinya yang nggak punya karakter ini bisa hidup kekal nggak anak-anak? Enggak, C. Bisa. Jadi kalau mau punya kehidupan kekal harus punya karakter yang kekal ini. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Ya, people everlasting ya. Dan nggak bisa dirubah ya. Terelakkan tuh nggak pernah bisa disangkal gitu ya. Dan seperti karakter Tuhan sendiri. Dan ini semua karakternya siapa? Tuhan Yesus. Makanya kalau karakter kita semua seperti ini, pernah ada terjadi persalah paham, permusuhan, marah-marah, kalau karakternya sama seperti Kristus semua, pernah nggak akan terjadi cekcok? Kalau semuanya nggak pernah tersinggung, nggak marah, betul nggak? Tapi di sini kita mau dirubahkan. Kalau kita masih nggak punya karakter seperti Tuhan, kita mau dirubahkan semuanya. Boleh? Kalau ada yang masih belum punya karakter Tuhan, apakah kita mau marah atau kita doakan? Yang mana? Doakan, C. Kita doakan. Karena kita sendiri juga belum punya. Betul nggak? Ngapain sama marah sama orang yang belum punya juga kan? Kita semua sedang di-reform. Ya, sampai 100% sama seperti karakter Tuhan. Oke? Bisa semua? Nah, Bisa, C. tinggal sedikit lagi nih kutipannya. Mana tadi ya? Ini prinsipnya. Oh, ini dia. Oke. Oke, kita baca. Jenis baca. Tunggu ya, kita copy Inggrisnya. Baca kutipan ya, C. Betul. Silakan Jenis. Yang Inggris, C. Indonesia coba. Mana, C? Oh, yang ini. Hukum. Hukum diartikan sebagai aturan bertindak. Oke. Kebaikan Sampai situ masyarakat. dulu. Sampai situ dulu. Oh, Jadi dasar dari kita punya tindakan apa dong? Apa anak-anak? Hukum. Hukum, C. Jadi apakah kata-kata manusia yang mengatur saya punya tindakan untuk bikin ini, bikin itu, atau apa? Hukum Tuhan, C. Ya. Apakah perkataan Raja Nebukadnezar untuk sembah patung emas itu menjadi aturan bertindaknya Sadrak Mesak Abednego? Apakah peraturan perkataan Raja Nebukadnezar itu menjadi aturan bertindaknya Sadrak Mesak Abednego? Iya apa enggak? Enggak. Enggak, C. Karena apa yang Sadrak Mesak Abednego lakukan? Mereka tidak apa? Enggak sembah patung. Enggak sembah. Jadi Raja Nebukadnezar bilang, sembah patung emas saat kamu dengar musik, betul? Lalu di Wahyu 14 ayat 7, sembahlah dia yang siapa? God yang menciptakan, C.
Patung bisa menciptakan? Enggak. Enggak. Jadi sikapnya Sadrak Mesak Abednego berdasarkan hukum atau berdasarkan perkataan Raja Nebukadnezar? Berdasarkan hukum. Itu dia. Bisa ngerti semuanya? Caci. Kecuali Raja Nebukadnezar bilang sembah God-nya yang mencipta God-nya Sadrak Mesak Abednego karena dialah God yang menciptakan. Raja Nebukadnezar perkataannya berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum? Berdasarkan Berdasarkan hukum. hukum. Jadi kita bisa ikuti nggak perkataan raja? Bisa, Ci. Bisa. Karena perkataan raja itu berdasarkan hukum. Bagaimana? Iya. Ya, misalnya Cece kasih nasihat sama Sally kan, Sally, kalau kita makan harus ada waktunya, nggak boleh makan di antara jam makan, harus 5 jam, betul nggak? Supaya perutnya istirahat. Bagaimana? Hmm. Betul nggak? Iya. Ya kan? Dan perkataannya Cece berdasarkan apa? Law Hukum. and testimony kan? Iya. Jadi kalau misalnya Sally sudah cek, berdasarkan law and testimony, bisa nggak Sally dibilang, Sally ini ikut-ikut Gedi aja? Bisa. Enggak, Ci. Sally bisa dibilang ikut-ikut kalau Sally nggak ngerti law and testimony-nya. Boleh? Oh, iya. Betul. Tapi kalau Sally ngerti, oh iya bener ya, aduh ini perkataan Tuhan ini. Tuhan yang ciptakan dan dia kasih tahu bahwa yang dia ciptakan itu perutnya itu harus dikasih jam istirahat. Tuhan aja bekerja apakah 7 hari kerja terus nggak istirahat? Yang mana? Enggak, Ci, ada istirahatnya. Perut pun juga harus ada apanya? Istirahatnya. Istirahat. Bagaimana? Jadi yang paling tahu tubuh kita harus diapain siapa? Penciptanya atau kita yang sok tahu? Penciptanya. Iya. Ya? Boleh? Bisa ngerti semuanya? Bisa, Ada yang nggak Ci. ngerti mau tanya? Bisa ya? Bisa menjawab. Oke, terakhir. Maaf Kak, aku pulang Kak sebentar. Oh, boleh. Jadi Jadi gini. kan kalau Gimana? Coba Manda. Jadi kan hukum yang law is defined as a rule of action ini maksudnya kan adalah hukum Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya sebagai contoh, kalau Raja Nebukadnezar bilang yang sembah patung emas saat kamu dengar musik, itu salah dan tidak boleh dilakukan karena tidak menurut hukum Tuhan. Betul. Nggak sesuai Kalau firman. misalnya dia bilang, iya Kak, iya. Kalau misalnya, tapi kalau Raja Nebukadnezar bilang sembah God-nya Sadrak, Mesak, Abednego itu boleh dilakukan karena dia Yang by the dikatakan? rules of God, yang ditetapkan hukum Tuhan ya. Iya, Kak. benar. Gitu. Karena yang dikatakan itu berdasarkan hukum Tuhan. Boleh? Jadi orang bisa, Boleh Kak. jadi misalnya gini, orang bisa kayak ngelihat, aduh Manda ini cuman ikut-ikut Raja Nebukadnezar ya. Padahal yang orang nggak lihat adalah Manda ikut apa yang Raja Nebukadnezar bilang karena Manda sudah buktikan itu berdasarkan hukum Tuhan. Gimana? Bisa. Iya Kak. Tapi banyak orang yang berpikir kalau, oh Manda ini cuma ikut-ikut Raja Nebukadnezar aja kok. Ikut-ikut manusia kalian. Bagaimana? Ronggur ngerti itu? Cuma ikut-ikut manusia. Tapi yang nggak dimengerti orang adalah kita bisa buktikan bahwa ini semua benar berdasarkan testimoni dan kita nggak ikut manusia, kita ikut firman Tuhan yang disampaikan manusianya dan kita buktikan itu benar. Bagaimana? Boleh? Iya Kak. Itu dia. Boleh, Jadi Kak. nggak ada salahnya untuk dengar misalnya Manda lagi bawa pelajaran toh, terus tentang kesehatan atau tentang reformasi pakaian dan itu benar dan dibuktikan,
ada salahnya nggak kalau Cece mempraktekkan apa yang Manda katakan karena Cece mengerti dan bisa buktikan itu berdasarkan law and testimony? Ada salahnya nggak? Nggak ada salahnya, Kak. Nggak ada salahnya. Tapi orang-orang bisa berpandangan, oh Geidi ini cuma ikut-ikut Manda. Yang mereka nggak ngerti bahwa Cece Geidi sedang ikut firman Tuhan. Bagaimana? Yang Manda sampaikan. Jadi bukan Mandanya, betul nggak? Karena manusia itu cuma debu, tapi yang kita pertahankan itu firman Tuhannya, oke? Oke. Kak, Oke, mantap, thank mantap. you. Thank you, Manda. Oke, sekarang NC tolong baca. Sekarang NC mau baca bahasa Inggris. Yang ini NC. Cece. Hmm. The good of society and the safety of man require that the law be respected. Nah, waduh. Dibilang kalau NC mau good dan aman, itu membutuhkan dituntut hukum Tuhan harus dihormati. Kalau dihormati artinya hukum Tuhannya dilanggar atau dituruti? Yang mana NC? Diturutin. Gitu dia. Boleh bisa ngerti semuanya? Jadi dasar reformasi itu apa? Menurut hukum. Hukum. Law and testimony, betul? Oh iya. Betul? Testimoni itu menguraikan prinsip-prinsipnya hukum, kan? Iya. Betul nggak? Oke. Iya. Lalu Sally, Inggrisnya Sally. Cece. All enlightened law is founded on the law of Jehovah, given on Mount Sinai. Ini 10 hukum yang tadi kita bilang. Ini hukum Tuhannya dan prinsip-prinsipnya diuraikan semua. Bagaimana? Mengerti semua? Bisa, Ngerti, Ce. Kak. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan reformasi yang benar, make sure semua yang dilakukan berdasarkan Law and testimony. Law and hukum. testimony. Oke? Homeworknya ya. Udah 2 tadi kan? Ini kan? Oke. Tolong jelaskan ini. Lalu kita ini ya. Terus sini lagi. Bedakan hukum Tuhan dan prinsip-prinsip hukum Tuhan. Oke? Oke, Ce. Berikan 2 contohnya dari hukum Tuhan dan prinsip-prinsip hukum Tuhan. Oke? Ce. Jadi 1 Jo ini. Ya, sayang? Ini contohnya ini boleh ambil yang dari pelajaran ini, Ce, atau Boleh, cara boleh. dia? Betul, betul. Oh. Boleh? Oh iya, Ce. Sama ini Ya. harus satu voice note gitu ya, Ce. Ya, betul. 1 voice note. Jadi biar Cici ya. Oh iya, Oke, Ce. Bisa, ya. Ini yang prinsip-prinsip hukum Tuhan yang pertama ini sesuai kutipan tadi ya, Ce? Ya, betul. Kutipan. Terus yang Cece jelasin apa bedanya hukum Tuhan sama prinsip-prinsip. Boleh? Enzi? Ce. Oke, sayang. Thank you, Ce. Bedakan hukum Tuhan dan prinsip-prinsip hukum Tuhan. Lalu berikutnya, jika masyarakat, society ya, masyarakat, menginjak-injak hukum Tuhan, apa hasilnya? Dan berikan contohnya. Oke? Cici tadi ada kasih contoh banyak kan? Jadi kalian buatlah contoh kalian. Tadi Cici kasih contoh Daryl yang punya ayam, terus dicuri. Betul nggak? Betul nggak tadi? Terus ada misalnya Aca punya bolpen, ya kan? Terus misalnya si Sami, aduh aku pingin. Terus setan bilang, curi Jo, curi. Pas diambil, Acanya jadi sedih, betul nggak? Kok bolpenku hilang, gitu kan?
Nah, itu dia. Oke? Jadi itu bagus banget ya. Oke? Lalu, oke. Jika Raja Nebukadnezar berkata apa, saya akan ikuti apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar. Oke? Bisa ngerti? Bisa, Dan Cek. yang dikatakan Raja Nebukadnezar itu dasar ayatnya apa? Ya, Ronggur ada pertanyaan? Ini, oh, nggak jadi sih. Oke, bisa? Oke. Lalu, hukum adalah apa untuk saya punya apa? Oke? Terakhir, hasil dari hukum yang dihormati apa? Dan pertama kali hukum diberikan di mana? Oke? Itu PR-nya ya. Cece kasih nomor lah biar kalian lebih gampang, oke? Tapi jangan lupa waktu rekam jangan lupa bilang pertanyaannya ya. Oke? Biar Cece bisa nyambung waktu periksanya, oke? Oke, Cek. Thank you ya guys. Ini Cece bikin supaya kalian apa? Bener-bener ngerti, bukan cuman ikut-ikut belajar aja tapi nggak ngerti, Cece nggak mau, oke? Karena Cece pingin kalian itu bener-bener mengerti dengan jelas supaya bisa terjadi reformasi, boleh? Boleh, Cek. Mm-mm. Boleh. Oke. Oh, ini terakhir. Reformasi bergantung akan apa saja, oke? 8 pertanyaan, tolong dikirim di voice note, oke? Kalau ada yang enggak mengerti atau apa, boleh tanya atau ulang videonya, oke? Oke, Cek. Oke, guys. Ada pertanyaan dari kelas hari ini tentang dasar reformasi? Mengerti Cek. nggak sih, Davina Dave? Ngerti, Cek. Boleh, Cek. Mary Bell? Nanti ini ya, Mary Bell, ulang videonya ya, Mary Bell. Tadi ada awal-awalnya mungkin nggak dapat Mary Bell tadi ya. Jadi homeworknya silakan dikerjakan dan kalau misalnya ada yang pertama homeworknya belum dibikin, kirim aja ya. Nanti kalau udah semua dapat smile, oke? Oke, guys. Jenis ada pertanyaan, sayang? Cek, itu kan video yang pelajaran kemarin sama hari ini, boleh nggak, Cek? Aku minta tolong kirimin di grup Boleh, boleh. grupnya sayang. yang children class. Oke, Cek. Makasih ya, Cek. Sama-sama, Jenis. Oke, Cek, guys. Ya, Sally? boleh minta screenshot-nya, Cek? Oh, boleh, boleh. Oke.